warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka menceritakan tentang kisah kehidupan yang semua itu bersumber daripada ajaran agama. Kali ini saya menampilkan sebuah tema, yaitu akikah. Akikah ini biasa dilakukan oleh orang-orang muslim, khususnya bagi mereka yang mampu melaksanakan acara tersebut. Kenapa sedemikian? Karena akikah ini erat hubungannya dengan penyembelihan hewan. Kalau anak mereka itu laki-laki, maka penyembelihan hewan itu yaitu kambing 2 ekor. Kalau sekarang harga kambing itu 1 ekor 3,5 juta sampai 4 juta. Kalau 2 ekor 8 juta. Nah, makanya saya katakan erat hubungannya dengan kapasitas ekonomi, sehingga bahasanya adalah dilaksanakan bagi mereka yang mampu. Sedangkan yang perempuan, hewan sembelihannya atau kambing sembelihannya itu cuma 1. Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam kisah-kisah berikutnya. Baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Akikah, itu asal katanya akik. Kalau bahasa kitanya batu cincin. Nah, ini seperti ini nih. Nah, nih. Batu cincin atau akik. Jadi akik atau batu cincin itu adalah perhiasan bagi diri seseorang. Bahkan ada suatu rasa yang sedikit percaya diri dengan adanya menggunakan cincin sebagai perhiasan. Nah, orang tua yang melaksanakan akikah terhadap anaknya, di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka berharap sang anak ini nantinya dia akan menjadi perhiasan mata seketika orang tuanya melihat, perhiasan telinga seketika orang tuanya mendengar. Nah, oleh karena itu mereka tidak berhenti-henti berdoa kepada Allah dengan doa yang biasa kita dengar, yang bunyinya Rabbana ja'alna min azwajina qurratun a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi di Indonesia kan doa ini tadi artinya adalah, ya Allah, jadikanlah pasangan hidupku ini dan juga anak-anakku, cucu-cucuku, keturunanku yang menjadikan kesejukan mata seketika kami memandang. Nah, itu. Kemudian jadikanlah di kalangan kami ini, yaitu pemimpin dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Itu doanya. Nah, oleh karena ini adalah sebuah doa yang hebat, doa yang luar biasa, tentu tidak bisa dengan ucapan saja. Itu sebabnya kenapa para orang tua di dalam ajaran Islam melaksanakan akikah terhadap putra dan putrinya. Walaupun hukumnya dalam Islam adalah sunnah, tetapi penting. Kenapa sunnah? Itu tadi persoalannya. Kapasitas ekonomi orang itu tidak sama. Kenapa penting? Nah, ini ceritanya. Jadi kalau kita lihat, seketika anak dilahirkan, perhiasan dilahirkan, tentu kita ingin melihat dia itu indah, terdengar dia itu megah. Makanya kita beri dia nama dengan nama yang baik, dengan nama yang indah. Ya, misalnya Abdurrahman, Abdurrahim, dan banyak lagi nama-nama indah. Nah, misalnya untuk perempuan, Zakiyah Darajat. Nah, artinya apa? Menunjukkan pada inti-inti doa.
Abdurrahman artinya hamba yang pengasih, karena dia dikasihi oleh Allah. Abdurrahim apa artinya? Hamba yang penyayang, karena dia disayangi oleh Allah. Zatiyah derajat apa artinya? Hamba yang cerdas, tinggi derajatnya. Kebenaran ini saudara saya Dr. Zulkarnain SMAG, tak lama lagi beliau hendak melaksanakan akikah daripada cucu beliau. Kebenaran di situ nanti saya yang akan menyampaikan tausiah akikahnya. Beliau menamakan cucu beliau itu dengan nama Muhammad Abror Kasyafani. Jadi kalau diterjemahkan ke Indonesia, Muhammad artinya orang yang terpuji, Abror artinya orang yang penuh kegembiraan, semangat, Kasyafani. Kasyafani ini artinya terbuka dua hijab. Terbuka dua hijab. Artinya sang putra ini suatu ketika nanti diharapkan mampu membuka rahasia akhirat, mampu membuka rahasia dunianya, dan mampu membuka rahasia semuanya untuk kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu doa beliau dan keluarga. Nah, doa ini disampaikan kepada Allah, dinyatakan untuk nama-nama yang indah dan bagus. Nah, boleh kita menamakan anak-anak kita dengan nama bahasa lain? Boleh. Misalnya orang barat. Nah, orang barat itu ada yang namanya John. Itu bahasa Yunani. John itu artinya orang yang hatinya lemah lembut. Peter itu artinya orang yang cerdas, kreatif. Boleh dinamakan dengan nama daerah? Boleh. Misalnya Soeharto. Nah, itu. Artinya apa? Harta yang bagus, harta yang indah, harta yang bermanfaat. Misalnya Tri Sutrisno. Artinya apa? 3 kecintaan, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada kedua ayah dan ibu. Silakan saja dengan nama apa-apa saja, silakan saja. Dalam bahasa Arabkah, bahasa Baratkah, bahasa daerahkah, silahkan. Yang penting inti daripada nama itu adalah wujud daripada doa seorang ayah untuk anaknya. Begitu. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa akikah itu ada hubungannya dengan penyembelihan hewan? Itu. Tentu penyembelihan itu adalah kambing. Kambing. Di situ terjadi. Perhatikan. Sewaktu kita hendak menyembelih kambing, yang terjadi adalah merobek kulit, memutus urat, memecah tulang. Apa yang terjadi? Berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah yang harus dikeluarkan, yang harus dialirkan ke bumi. Apa artinya itu? Ini erat hubungannya dengan kisah penciptaan tubuh manusia itu sendiri. Di mana tubuh itu sendiri adalah casing, adalah kendaraan, adalah alat kerja daripada kita. Bukan kita. Casing, kendaraan, alat kerja kita, bukan kita. Kenapa seperti itu? Nah, kalau kita kan datang daripada Allah, akan nanti kembali juga kepada Allah. Itulah ruh. Ruh itulah kita. Itulah diri yang sebenarnya diri pada kita. Itulah kita. Kalau tubuh badan jasad, nah itu dia bukan kita. Namanya manusia atau insan. Berarti kita bukan manusia, Pak Ustadz. Bukan. Berarti kita bukan insan, Pak Ustadz. Bukan. Kenapa sedemikian? Tadi saya sudah bilang bahwa kita itu yang datang daripada Allah. Itu ruh. Itu diri sebenarnya diri pada kita. Tapi kalau tubuh badan jasad, itu adalah manusia, itu adalah insan. Dia terjadi dan tercipta dari air mani, air sulbi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib." Hendaklah manusia itu memperhatikan
mempelajari dari apa dia dijadikan. Nah, ingat nih, manusia itu dari apa dijadikan. Ternyata manusia dijadikan oleh Allah itu dari air sulbi, air mani yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Itu manusia, harus jelas. Nah, itu makanya saya katakan tadi, ini tubuh badan jasad, ini casing, ini kendaraan, ini alat kerja kita. Namanya manusia atau insan, bukan kita. Nah, kemudian seketika air itu terpancar. Nah, kalau zaman dulu Nabi Muhammad, ya begitu cara dia menceritakan. Nah, kalau zaman sekarang, para mahasiswa kedokteran mengambil air itu. Mengambil air itu. Kemudian membawa ke laboratorium. Dicek isinya. Subhanallah. Ternyata isinya adalah jutaan ekor makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya seperti ekor camuk. Nama makhluk itu mereka beri nama dengan nama spermatozoa. Spermatozoa itu artinya hewan sperma. Nah, itu. Jadi itu hewan yang bernama dengan hewan sperma. Kemudian spermatozoa tadi ternyata dia adalah sebagai cikal bakal daripada tubuh badan jasad kita. Ternyata dia sudah hidup, dia sudah bernapas, dia sudah berjalan, dia sudah berlari, dia sudah berkembang dalam rahim perempuan. Pertanyaannya, siapakah yang hidup di dalam tubuh mungil itu? Padahal rohnya belum ditiupkan. Siapa? Nah, yang hidup dalam tubuh mungil itu, itulah yang disebut dengan an-nasu, insan, manusia. Dia gaib. Namanya MANUSIA, manusia. Itu namanya. Ini tubuhnya. Dianya mana? Dianya gaib. Tersembunyi di balik nama, tersembunyi di balik tubuhnya, dipari oleh Allah di dalam jantung. Duk, duk, duk. Nah, itu bunyinya. Di situ manusia. Makanya kalau kita tanya kepada masyarakat umum, apakah Anda pernah melihat manusia? Jawabnya pernah. Mana? Oh, ini manusia, ini manusia, ini manusia. Nah, sebenarnya mereka belum pernah melihat manusia. Belum pernah. Yang mereka lihat adalah tubuh badan jasad manusia. Kenapa? Manusia itu gaib. Tersembunyi di balik namanya, tersembunyi di balik tubuhnya. Ada dalam jantung. Itu manusia. Nah, kembali kita kepada persoalan. Siapakah yang ada di balik dalam tubuh mungil tadi? Itu manusia. Dia gaib. Maka bertanyalah sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimanakah hal ihwalnya manusia? Maka oleh Rasul dikatakan, nah semestinya pertanyaan kamu bukan itu dulu. Nah, tanya dulu masalah hawa, nafsu, dunia, syaitan. Tanya itu dulu. Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa timbul hawa? Nah, itu. Maka dijawab oleh Rasul, karena anasir angin namanya roh rehan telah memenuhi segala rongga pada kita. Nah, itu namanya anasir angin. Dia bernama dengan nama roh rehan. Dia sudah memenuhi rongga seluruh tubuh kita. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa lihat orang pintar sedikit, orang kaya sedikit, orang berhasil sedikit, wah dia udah gelisah. Dia udah bolak-balik, dia udah iri dengki. Itu sifat daripada anasir angin atau roh rehan tadi. Itu ada pada setiap yang punya tubuh loh, termasuk saya. Tuh. Yang kedua, mengapa timbul nafsu? Dijawab oleh Rasulullah, karena anasir air telah menjadi urat, benak atau tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Jadi anasir air itu namanya roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Maunya tinggi, maunya besar, maunya hebat sendiri, benar sedikit.
Itu sifat manusia. Nah, itu. Dari situ muncul sifat tadi. Kemudian tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Ingat dunia di sini bukan dunia besar. Dia menunjukkan pada dunia kecil, yaitu ini. Mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah. Ya, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Nah, itu. Maka timbullah dunia. Nama anasir tanah itu adalah roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang, kekurangan. Nah, ini asal daripada muasal korupsi. Asal muasal daripada penipuan-penipuan. Itu semua adalah sifat manusia. Keempat, mengapa timbul setan? Jadi dia oleh Rasulullah, karena anasir api telah menjadi darah pada kita, maka timbullah syaitan. Anasir api itu namanya adalah roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Nah, kajian ini disampaikan kepada kaum dan umat Muhammad supaya bisa dia itu membedakan mana dirinya, mana yang bukan dirinya, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak? Yang hak itu yang daripada Allah. Al-haqqu min rabbik. Al-haq itu datang daripada Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Dan janganlah kamu ragu kepada dia yang hak. Siapa dia? Itu ruh, itulah yang hak. Dia tidak pernah bohong, dia tidak pernah menipu. Bagaimanapun kita berbuat salah, dia tahu persoalan kita. Itu. Nah, yang batil, al-batil minasyaitan. Hawa nafsu dunianya syaitan. Mana dia? Ini yang batil. Manusia ini. Itu yang batil. Nah, digabunglah oleh Allah yang hak dan yang batil ini dalam satu tempat. Dalam satu tempat yang disebut dengan tubuh badan jasad. Apa yang terjadi? Tentu berperanglah dia berdua ini. Tuh, saling ingin menguasai dah dia berdua ini. Makanya dalam surat At-Tagabun ayat 2 dijelaskan oleh Allah. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minu innahu ya'lamu bima ta'maluna. Dia yang menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang beriman, di dalamnya ada yang kafir. Siapa yang beriman? Yang beriman itu adalah orang yang pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya. Dia adalah ruh. Nah, kisah ini dibukakan dalam surat Al-A'raf 172. Perhatikan ayatnya. Wa iz agaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyyatahum ashhadum ala anfusahum alastu bi rabbikum bala syahadna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hazal ghafilin. Ingat seketika kami mengeluarkan semua roh anak Adam. Itu termasuk roh kita itu. Kami angkat saksi sendiri mereka satu persatu. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapa aku ini dengan Tuhan? Nah, itu dia. Kalau Tuhan jelas Allah. Aku dengan Tuhan siapa? Ingin tahu? Dengarkan suara persaksian. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan itu kecuali Allah. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi pada saat persaksian itu tidak Allah, melainkan utusannya. Dia bernama dengan nama Muhammad. Itu makanya dia berkata, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Itulah syahadat yang pertama kali kita nyatakan. Bala syahidna. Itu yang beriman yang ada pada diri kita. Dia adalah ruh, dia adalah diri pada kita. Yang kafir, itu dia. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Yang kafir itu kata Allah melalui Rasul ya, yaitu manusia. Manusia. Dia menyaksikan kekafirannya, dia menyaksikan keingkarannya, betul-betul dia melakukannya.
Kenapa? Karena manusia itu terjadi dan tercipta dari 4 anasir. Anasir angin, air, tanah, api. Sifatnya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Nah, itu. Jadi roh, rehan, rahmani, jasmani, idafi disatukan sama dengan insan atau an-nasu atau manusia. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Digabung sifat 4 ini memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 jadi 14. Ditambah 3, benci, dendam, menghancurkan. Itulah 17 sifat manusia ada dalam jantung kita. Jadi manusia itu punya 17 sifat. Dia ada, dia terasa, dia tersembunyi. Dalam bahasa Arab itu adalah jin. Nah itu dia. Nah, baru tahu kita. Makanya dalam Al-Quran itu dijelaskan pada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, katakan, hei ruh. Jangan ngomong saja, laksanakan, praktekkan. Nah, itu maksudnya. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Dari apa? Allazi waswisu fi sudur. Dari kejahatan was-was yang ada dalam dada manusia. Nah, dari kejahatan was-was. Dari mana sumber was-was? 17 sifat tadi. Nah, sumbernya minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Siapa manusia? Itulah yang memiliki sifat. Siapa jin? Itulah sifat yang 17. Itu alasannya kenapa jika ada acara akikah, acara kurban, kita orang Islam menyembelih hewan. Syariatnya menyembelih hewan. Hakikatnya merobek kulit, memutus urat, memecah tulang. Yang terjadi berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah yang harus dialirkan. Intinya itulah sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Plus 17 sifat tadi dialirkan ke bumi. Dibuang dari tubuh anak yang tadinya kita akikahkan. Dibuang dari tubuh mereka yang menjadi anggota kurban. Nah, kalau masalah kurban kan jelas itu. Dengan terbuangnya sifat tadi, dengan tersingkirnya sifat tadi, yang terjadi apa? Kurban. Asalnya koroba yakribu kurbanan. Artinya apa? Gampang orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu fungsi kurban. Kalau akikah apa fungsinya? Fungsinya adalah setelah sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, anak tadi sudah tidak ada pada tubuhnya, maka menjelmalah sifat kerasulan, sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, muncul dia. Suaranya indah, kata-katanya bagus, perbuatannya baik. Tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki, selalu berbuat baik, ikhlas. Sujud kepada Allah mudah, ikut kepada Rasul gampang. Dia memberikan manfaat kepada semua orang, terutama dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya, dan kedua orang tuanya. Jadilah dia itu akikah, perhiasan yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Itu tujuan akikah, saudara-saudaraku yang terhormat. Nah, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan dalam kajian akikah ini. Jangan sampai nanti kita ngomong pula, wah nanti kalau tidak diakikatkan anak kita, dia tergadai kepada Allah. Nah, ini perlu kita pahami. Maaf betul, saya tidak menyalahkan pemahaman, tapi perlu kita pahami, perlu kita dalami lagi. Ya bagaimana mungkin dia tergadai kepada Allah? Dia itu kan punya Allah, tidak mungkin tergadai dia. Nah, menurut saya jangan sampai dia tergadai oleh hawa nafsu dunia setan tadi. Kalau dia tergadai, sudah suaranya, katanya, perbuatannya akan menunjukkan sifat hawa nafsu dunia setan. Akan menunjukkan 17 sifat. Tak jadilah dia sebagai perhiasan, tetapi dia akan menjadi penyakit bagi dirinya sendiri,
bagi ayah bundanya, bagi masyarakat, dan bagi semua orang. Dia adalah penyakit, dia adalah bencana, dia adalah bala. Itu makanya dia jangan sampai tergadai oleh hawa nafsu dunia syaitan yang ada pada dirinya, bukan pada Allah, saudara. Kalau Allah itu kan dia yang punya anak, ruh itu dia yang punya loh. Bahkan roh itu sendiri bukan ayah ibunya yang punya, Allah yang punya. Tidak mungkin dia tergadai pada Allah. Tetapi dia tergadai oleh hawa nafsu dan setan itu benar adanya. Makanya kita bebaskan dia dengan cara mengalirkan darah tadi, di mana di dalamnya terdapat unsur hawa nafsu dunia syaitan. Mengalir seperti berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah. Demikian saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jika kita berbeda pandangan, itulah kekayaan Tuhan. Mari kita sama-sama menghargai sikap masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.